Selamat datang kembali para peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan doa audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Terima kasih karena Anda meluangkan waktu untuk duduk sejenak bersama Tuhan, untuk mendengarkan, merenungkan, dan membiarkan hati kita dibuka oleh kabar kebangkitan. Sebelum kita mulai, mari kita tarik napas bersama. Tarik, hembus, lagi. Izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secercah harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada. Semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Mari kita buka sesi ini dengan doa singkat. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang sederhana, dengan rindu untuk melihat dan percaya. Bimbinglah kami saat membaca sabdamu, saat merenungkan kubur kosong, saat menyingkap pintu-pintu kehidupan kami yang tertutup. Berikanlah kami keberanian untuk melangkah masuk ke hidup baru yang Engkau tawarkan. Amin. Saya akan bacakan Injil singkat dari Yohanes 20, 1-9. Dengarkanlah dengan hati, bukan hanya telinga. Pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena datang ke kubur di waktu masih gelap, dan ia melihat bahwa batu telah diangkat dari kubur itu. Ia berlari, sampai pada akhirnya Yohanes menutup, sebab mereka belum mengerti kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Perhatikan dua hal sederhana. Pertama, kubur itu kosong. Kedua, murid-murid, bahkan yang paling dekat, belum sepenuhnya mengerti. Mereka melihat, namun belum percaya sepenuhnya. Kita pun sering begitu, bukan? Kita melihat tanda-tanda, bahkan mengalami keajaiban kecil, tapi iman kita masih terbelah. Mari saya ajak Anda merenung lebih dalam. Apa makna dari kubur kosong bagi hidup kita? Secara teologis, kubur kosong menantang logika kematian final. Kubur kosong berarti maut bukanlah kata terakhir. Ada terobosan hidup. Tetapi secara pastoral, ini juga menuntut lompatan iman melampaui apa yang bisa kita ukur atau kendalikan. Kadang-kadang kita mau bukti. Ya, saya juga. Kita ingin melihat bekas guratan, jejak, tanda yang tak terbantahkan. Namun Injil mengajak kita pada sesuatu yang lebih halus. Kehadiran yang nyata, tetapi sering tak kasat mata. Kristus hadir bukan selalu seperti dulu, dalam wujud yang sama, tetapi dalam luka, dalam saudara yang menderita, dalam pintu yang sedikit terbuka. Sekarang, saya akan membuka 3 jendela rohani
yang bisa membantu kita memahami dan menghidupi kabar kebangkitan. Jendela Ignasian, jendela Fransiskan, dan jendela I Thirst. Kita akan gunakan ketiganya sebagai lensa untuk melihat hidup baru. Pertama, jendela Ignasian. Spiritualitas Ignasian mengajarkan kita untuk menata batin, melihat apa yang menggerakkan hati kita, membedakan roh-roh yang memberi hidup dan yang meredupkan. Kebangkitan menuntut discernment. Apa yang menuntun saya kepada hidup? Apa yang menjerat saya pada kuburan lama? Misalnya, kebiasaan dosa, rasa malu, trauma. Kita diajak untuk bertanya, di mana Tuhan memanggil saya untuk bertumbuh? Dengan cara Ignasian, kita belajar berdoa dengan Alkitab seperti Maria Magdalena yang datang ke kubur. Kita membaca bukan sekadar untuk info, tetapi untuk perjumpaan. Latihan sederhana. Saat membaca bagian Injil tentang kebangkitan, tanyakan, Tuhan, di mana Engkau berada dalam kisah ini? Di bagian mana aku menemukan diriku? Kedua, jendela Fransiskan. Santo Fransiskus mengajarkan kita persaudaraan dengan seluruh ciptaan. Kebangkitan tidak hanya menyentuh jiwa manusia, tetapi seluruh kosmos. Kubur kosong mengingatkan kita bahwa hidup baru meresapi seluruh ciptaan. Bukan hanya individu yang diselamatkan, namun dunia yang diciptakan kembali. Itu menantang, karena sering kita memisah-misahkan iman dan lingkungan, spiritual dan ekologis. Jika kita membuka mata secara Fransiskan, kita melihat tanda-tanda kebangkitan di alam. Tunas baru setelah musim dingin, matahari yang terbit setelah malam panjang. Bagi yang sedang pulih, misalnya dari kecanduan atau rasa bersalah, alam dapat menjadi saksi bahwa pembaruan adalah mungkin. Tuhan bekerja tidak hanya di rumah doa, tetapi juga di ladang, di sungai, di pasar, di tindakan belas kasih. Ketiga, jendela I Thirst ini adalah gerakan pelayanan bagi yang termiskin dan yang paling terpinggirkan. Kebangkitan memanggil kita keluar dari kubur egoisme ke dalam misi kasih. Aku haus, kata Yesus di kayu salib, merupakan dorongan agar kita menghidupi kasih bagi yang haus, yang lapar, yang tersisih. I Thirst mengingatkan kita bahwa pengalaman keselamatan tidak lengkap kalau tidak menemani yang menderita. Kebangkitan bukan gagasan teologis saja. Ia terwujud ketika kita memberi makan, ketika kita memaafkan, ketika kita membuka pintu untuk mereka yang dianggap mati oleh masyarakat. Sekarang, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini berjudul Pintu yang Terbuka. Leo, seorang pemuda, baru keluar dari penjara. Ia berdiri di depan rumah orang tuanya, gemetar, merasa dirinya sudah mati bagi keluarga. Ia ragu melangkah masuk. Namun ketika ia datang, pintu itu, apa yang mengejutkan, tidak dikunci, bahkan sedikit terbuka. Ayahnya menunggu di ruang tamu.
Tanpa menghakimi, sang ayah memeluk Leo. "Kami sengaja tidak pernah mengunci pintu itu sejak kamu pergi," kata ayahnya. "Selamat datang di rumah, anakku." Pintu yang terbuka itu simbol kubur kosong. Paskah mengajak kita untuk mengerti, Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Hidup baru selalu mungkin. Bagi Anda yang mendengar ini dan merasa seperti Leo, merasa tak layak, merasa pintu tertutup, dengar baik-baik. Ada tempat di rumah Bapa untukmu. Selalu. Mari kita hubungkan kisah Leo dengan ketiga jendela tadi. Pertama, Ignatian. Leo mesti menata batinnya, mengakui rasa sakit, melihat bagaimana keputusan masa lalu membawanya ke penjara. Belajar membedakan suara malu yang mempenjarakan, atau suara pengampunan yang memanggil. Kedua, Fransiskan. Penerimaan keluarganya mengundang Leo untuk berdamai dengan dunia, dengan tubuhnya, dengan lingkungan yang memeluknya. Ketiga, I Thirst. Kisah ini menantang kita untuk membuka pintu bagi sesama yang baru keluar, untuk menjadi tangan dan kaki Kristus yang mengantar pada hidup baru. Sekarang, saya akan mengajak Anda melakukan sebuah latihan kontemplasi kesadaran Ignatian. Duduklah nyaman, tutup mata, atau biarkan pandangan lembut. Tarik napas panjang, hembus. Bayangkan Anda berdiri di depan suatu pintu yang gelap. Mungkin itu adalah rasa bersalah, mungkin trauma, mungkin kebiasaan lama. Apakah Anda melihat batu yang menghalangi? Kalau ada, apa bentuknya? Sekarang, bayangkan pintu itu sedikit terbuka. Ada cahaya tipis masuk. Siapa yang menunggu di balik pintu itu? Jangan terburu-buru menjawab. Biarkan gambar muncul perlahan. Mungkin itu wajah Bapa, mungkin wajah seseorang yang Anda sakiti, mungkin diri Anda sendiri yang muda. Rasakan undangan itu, rasakan ketakutan, tetapi juga harapan. Sekarang, bertanyalah pada hati Anda, apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini untuk berjalan menuju pintu itu? Mungkin telepon, permintaan maaf, mencari bantuan, atau bergabung dalam komunitas. Tulis jawabannya dalam hati. Saudara-saudari, sering kita menunggu tanda besar, tapi kebangkitan sering dimulai dari hal-hal kecil. Sebuah pintu terbuka, sebuah pelukan, sebuah kata maaf. Jangan remehkan langkah kecil. Tuhan berkarya dalam langkah-langkah kecil itu. Sebelum kita menutup, saya ingin memberi beberapa pertanyaan reflektif untuk Anda bawa pulang. 1. Di mana saya melihat kubur kosong dalam hidup saya? Apa yang sudah Tuhan kosongkan untuk memberi ruang bagi hidup baru? 2. Suara siapa yang paling saya dengar? Suara malu atau suara pengampunan? 3. Bagaimana saya bisa menjadi saksi kebangkitan melalui karya konkret sekecil apapun bagi orang miskin, terluka, atau terpinggirkan? Sekarang, kita tutup dengan doa penyerahan.
Anda boleh mengulangi kata-kata di dalam hati. Tuhan Yesus yang telah bangkit, aku menyerahkan kepadamu segala keraguan, segala rasa bersalah, segala ketakutan untuk kembali. Aku mohon, bukakan pintu hatiku, ajari aku membedakan, ajari aku mencintai ciptaan, dan tuntun aku melayani yang paling membutuhkan. Gunakanlah aku sebagai tanda kebangkitan-Mu. Amin. Terima kasih telah bersama hari ini. Jika Anda ingin, peganglah niat kecil yang tadi Anda tulis dalam hati. Lakukanlah satu langkah esok hari. Ingat, pintu itu terbuka. Jangan takut. Tuhan menantimu dengan tangan terbuka. Sampai jumpa di kesempatan doa berikut. Damai dan berkat untuk Anda. Oh, satu hal lagi. Kalau Anda merasa perlu teman doa atau pendampingan, carilah komunitas rohani atau sahabat rohani dalam hidup Anda. Jangan menjalani ini sendirian. Sampai jumpa. Selamat Paskah.